siang, perkenalkan nama saya Ofiatul Adawiah dengan NIM 181035502. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal UTS saya, yaitu dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Untuk pertanyaan pertama itu ada sebutkan layanan yang diberikan oleh Bank Umum dan Bank BPR. Oke, jadi layanan-layanan yang diberikan oleh Bank Umum itu ada kiriman uang atau transfer. Yang kedua itu ada clearing. Clearing ini adalah penagihan warkat kayak surat-surat seperti cek, biliar, dan giro yang berasal dari dalam kota. Kemudian ada inkaso atau collection. Inkaso ini sama kayak clearing, tapi bedanya adalah dia berasal dari luar kota atau luar negeri. Yang keempat itu ada safe deposit box. Adalah pelayanan jasa bank yang memberikan layanan penyewaan box atau tempat penyimpanan barang-barang atau surat berharga milik nasabah suatu bank. Kemudian ada bank card atau kartu kredit. Kartu kredit ini dapat digunakan untuk mengambil uang tunai atau digunakan untuk pembayaran sejumlah barang yang dibeli biasanya pada supermarket kayak Alfamart, Indomaret seperti itu. Yang keenam ada banknotes. Banknotes ini adalah jasa penukaran valuta asing. Kemudian ada bank garansi. Bank garansi ini adalah jaminan yang diberikan kepada nasabah guna membiayai suatu usaha. Selanjutnya ada bank draft. Bank draft ini adalah wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan oleh nasabah saat membutuhkan uang tunai. Kemudian ada letter of credit. Jadi letter of credit ini adalah surat kredit yang diberikan kepada importir dan eksportir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor dan import yang mereka lakukan. Kemudian ada cek wisata atau traveler checks. Cek wisata ini adalah alat yang dapat digunakan untuk pembayaran di berbagai lokasi wisata perbelanjaan atau hiburan. Kemudian Bank Umum juga memberikan layanan menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, listrik, dan uang kuliah. Kemudian dia juga dapat melayani pembayaran-pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun, pembayaran dividen, pembayaran kupon, pembayaran bonus. Kemudian yang terakhir ada bermain di dalam pasar modal. Jadi bank juga berperan dalam berbagai kegiatan di pasar modal seperti bermain surat-surat berharga. Kegiatan tersebut diantaranya itu pinjaman emisi atau underwriter, pinjaman guarantor, wali amanat, perantara perdagangan efek, perdagangan efek, sama perusahaan pengelola dana. Jadi lanjut ke pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Bank BPR. Jadi pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Bank BPR itu ada tabungan. Tabungan yang dimaksud di sini adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati. Tabungan ini nggak bisa ditarik dengan cek, biliar, dan giro atau yang menyamakan itu. Kemudian ada deposito. Jadi deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposit berjangka merupakan produk bank berjenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada masyarakat. Dana deposit ini dijamin oleh pemerintah melalui lembaga pinjaman simpanan atau LPS dengan persyaratan tertentu. Kemudian ada kredit. Kredit ini adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayar kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Kemudian lanjut ke soal pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan secara ringkas bagaimana bank memperoleh sumber dana. Bank memperoleh sumber dana ini bisa dibedakan menjadi 3, yaitu dana pihak pertama,
Dana pihak pertama ini adalah modal awal yang dikumpulkan dari pemegang saham untuk mendirikan sebuah bank. Kemudian ada dana pihak kedua, yaitu sumber-sumber dana tambahan yang dapat dicairkan apabila bank mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana pihak kedua dan ketiga. Kemudian ada dana pihak ketiga, yaitu bisa dibilang dana pihak ketiga ini adalah inti dari kegiatan operasional dari bank itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke soal pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan secara ringkas bagaimana bank mengalokasikan dana. Oke, jadi bank mengalokasikan dana dengan cara pihak perbankan membaginya ke dalam persentase tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam perekonomian pada saat sekarang ini. Misalnya untuk bidang pertanian itu diberikan 20%, sedangkan untuk di bidang perindustrian diberikan 40%, seperti itu. Untuk dalam hal pengalokasian dananya ke masyarakat itu sendiri, pihak perbankan membebankan bunga dengan persentase tertentu dengan penetapan harga bunga oleh Bank Indonesia. Kemudian lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu apa peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral? Oke. Bank Indonesia itu mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, kemudian serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh dua tugasnya, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan atau berikan. Mungkin kalau ada salah bisa ditambahkan. Terima kasih.